Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Desmiza selaku dosen mata kuliah Kavita Selekta Manajemen dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan berjudul penerbitan obligasi hijau dan biaya modal perusahaan. Yang beranggotakan ada Billy Sanjaya dengan NIM belakang 09 dan ada Yasmin Eka Putri dengan belakang NIM 013 dan ada Marina Indah Rahayu dengan belakang NIM 08 dan ada saya sendiri Laila Fitri Maulani dengan NIM belakang 024. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang yang dimana obligasi hijau adalah instrumen utang yang relatif baru yang merupakan obligasi standar dengan fitur hijau sebagai bonus. Perbedaan utama antara obligasi konvensional dan obligasi hijau adalah penggunaan dana yang ditentukan dari penjualan obligasi. Studi ini menyajikan pemeriksaan langsung tentang bagaimana kebijakan pembiayaan hijau mempengaruhi biaya ekuitas perusahaan. Studi pertama secara khusus tentang bagaimana penerbitan obligasi hijau mempengaruhi biaya modal. Apakah itu biaya ekuitas atau biaya modal rata-rata tertimbang? Kedua, karena karakteristik pasar obligasi hijau Cina, lebih banyak perusahaan non-keuangan berpartisipasi dalam pembiayaan hijau secara langsung, hasil kami bisa lebih kuat dan memverifikasi pengaruh pembiayaan hijau pada perilaku perusahaan yang lebih efektif. Baik, selanjutnya di sini ada gap teoritis yang dimana pertama jika risiko utang konvensional berbanding terbalik dengan risiko ekuitas, kami memperkirakan bahwa biaya utang penerbit obligasi hijau lebih besar daripada biaya penerbit obligasi konvensional. Nah, sebagai alternatifnya, ketika risiko utang secara positif bergerak bersama dengan risiko ekuitas, kami memperkirakan biaya modal penerbit obligasi hijau lebih rendah daripada obligasi konvensional. Untuk melihat mana dari kedua kemungkinan di atas yang dapat diterapkan, yang pertama-tama kami memverifikasi kondisi bahwa biaya utang untuk penerbit obligasi hijau lebih rendah daripada obligasi konvensional. Nah, untuk menguji premi hijau, kami mencocokkan obligasi hijau dengan obligasi konvensional berdasarkan skor kecenderungan dengan menggunakan 1010 sampel obligasi hijau yang diterbitkan oleh 381 perusahaan. Kami menemukan bahwa rata-rata spread imbal hasil obligasi hijau adalah 24,9 basis poin lebih rendah dari obligasi konvensional. Selanjutnya ada gap empiris. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih baik dapat menerbitkan obligasi dengan biaya lebih rendah. Menurut G dan Liu 2015, Oikonomoi 2014, hasil serupa ditemukan di Amerika Serikat oleh Bayer dan Hans 2010. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah pembiayaan hijau mempengaruhi pengurangan asimetri informasi? Dan kedua, apakah biaya hijau mempengaruhi peningkatan likuiditas keamanan? Dan yang ketiga, apakah pembiayaan hijau mempengaruhi penurunan risiko yang dirasakan oleh penerbit obligasi? Baik, selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pembiayaan hijau mempengaruhi pengurangan asimetri informasi. Yang kedua, untuk menganalisis pembiayaan hijau mempengaruhi peningkatan likuiditas keamanan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pembiayaan hijau mempengaruhi penurunan risiko yang dirasakan oleh penerbit obligasi. Baik, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pasar obligasi hijau di Cina. Bank Investasi Eropa berhasil menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia untuk mendanai proyek energi terbaru pada tahun 2007. Karakter penting antara agar hasilnya digunakan untuk aset hijau, pasar obligasi hijau global berkembang pesat setelah 2013 sebagai negara penerbit obligasi hijau terbesar kedua. Cina membawa US dollar 31,4 miliar ke pasar ini. Konsep obligasi hijau secara resmi diperkenalkan di Cina pada tahun 2016. Nah, yang kedua ada pembiayaan hijau dan asimetri informasi. Persyaratan keterbukaan dalam penerbitan obligasi hijau lebih komprehensif dibandingkan dengan penerbitan obligasi
Komparasi konvensional. Peningkatan exposure informasi tersebut secara langsung mengurangi asimetri informasi antara orang dalam perusahaan dan pelaku pasar saham. Nah, yang ketiga ada pembiayaan hijau dan likuiditas keamanan. Banyak penerbit obligasi hijau cenderung mengambil keuntungan ini. Oleh karena itu, penerbitan green bond akan menarik perhatian investor. Oleh karena itu, likuiditas saham membaik setelah penerbitan green bond, terutama untuk penerbitan awal. Sudah mapan dalam literatur keuangan bahwa likuiditas pasar saham memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya modal. Berlian dan Venesia 1991 menunjukkan bahwa biaya modal perusahaan dapat menurun karena meningkatnya likuiditas sekuritasnya. Nah, yang keempat ada pembiayaan biaya hijau dan risiko yang dirasakan oleh perusahaan. Menurut Plamer 2020 berpendapat bahwa penerbitan obligasi hijau memberikan sinyal kepada pasar saham bahwa komitmen perusahaan terhadap lingkungan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi risiko lingkungan yang dirasakan perusahaan karena proyek hijau dan rencana berkelanjutan internal mereka telah diverifikasi oleh pihak ketiga. Biaya modal secara alami akan lebih rendah dengan risiko yang dirasakan lebih rendah karena bagian penting dari biaya modal adalah kompensasi risiko. Kerangka pemikiran terdiri dari beberapa hipotesis. Hipotesis pertama yaitu pembiayaan hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap asimetri informasi. Hipotesis kedua, pembiayaan hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas keamanan. Hipotesis ketiga, pembiayaan hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko yang dirasakan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme sebagai metode ilmiah karena sudah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Panel konseptual obligasi hijau WIN menyediakan 913 obligasi hijau yang belum jatuh tempo, 878 diantaranya dengan nama obligasi hijau terhitung 96,17% dari 913 obligasi. Untuk mendapatkan sampel yang lebih lengkap, kami melengkapi obligasi yang telah kadaluarsa dan dengan label hijau pada nama obligasi. Akhirnya kami membuat sampel awal dengan 1057 obligasi hijau, lalu kami menghapus 43 obligasi yang dapat ditukar. Hasilnya sampel terdiri dari 1014 obligasi hijau. Sejak obligasi hijau Cina secara resmi dimulai pada tahun 2016, 4 obligasi hijau yang diterbitkan sebelum tahun itu tidak termasuk. Oleh karena itu, sampel akhir berisi 110 obligasi hijau yang diterbitkan oleh 381 perusahaan dengan 85 perusahaan publik dan 296 perusahaan swasta. 85 perusahaan publik juga digunakan sebagai sampel untuk analisis biaya modal. Yang selanjutnya itu sumber data. Dalam penelitian, data menggunakan data sekunder. Peneliti mengumpulkan sampel obligasi hijau Tiongkok dari WIN, penyedia data pasar obligasi Tiongkok yang andal. Semua data penerbitan obligasi, data akuntansi, harga saham, data forecasting analisis, dan data indeks pasar yang digunakan nantinya berasal dari WIN. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan sampel obligasi hijau Tiongkok dari WIN, penyedia data pasar obligasi Tiongkok yang andal. Semua data penerbitan obligasi, data akuntansi, harga saham, data forecasting analisis, dan data indeks pasar yang digunakan nantinya berasal dari WIN. Yang selanjutnya, teknik pengolahan data. Yang pertama ada pengkodean data. Pada tahap pertama dilakukan dengan cara memberikan nomor atau kode atas informasi yang diberikan responden. Yang kedua, pemasukan data. Tahap kedua adalah memasukkan data yang telah diberi nomor atau kode yang selanjutnya akan diinput ke dalam database. Yang ketiga, pengeditan data. Pada tahap ini bertujuan untuk mengoreksi data yang diperoleh jika ditemukan data yang tidak konsisten
dan data yang tidak logis. Yang keempat, transformasi data. Pada tahap terakhir ini adalah melakukan transformasi data, yaitu proses pengubahan data representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Tahap ini dilakukan guna menghindari masalah pada tahap selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data yaitu DID, yaitu Difference in Difference. Metode DID adalah metode yang sangat baik dalam impact evaluation karena dapat menghilangkan pengaruh dari time invariant unobserved variables dengan penggunaan periode sebelum sesudah perlakuan. Baik, yang pertama yaitu premi hijau, mempertimbangkan bahwa penerbitan obligasi hijau yang berulang dapat membuat perusahaan memperoleh reputasi yang lebih tinggi dan mempengaruhi penyebaran penerbitan obligasi. Kami memilih penerbitan obligasi hijau pertama sebagai kelompok yang diperlakukan saja dan mencocokkannya dengan penerbitan obligasi konvensional pertama kali menggunakan tetangga terdekat. Kriteria dengan variabel yang sama seperti yang ada di PSM, sampel penuh, kelompok kontrol sampel 3 dan sampel 4 dibangun menggunakan prosedur yang sama. Seperti pada sampel 1, untuk memperjelas kekhawatiran endogen, kami melaporkan hasil regresi logistik PSM di tabel 4. Kami menemukan bahwa metode PSM dapat secara efektif mengurangi bias dan pengaruh dari variabel pengganggu. Oleh karena itu, kita dapat membuat perbandingan yang lebih masuk akal berdasarkan sampel yang dirawat dan dikontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Sanjaya dengan NIM akhir 009. Saya akan membahas hasil dan pembahasan pada tabel 4. Hasil regresi logistik pada obligasi PSM. Variabel tersebut meliputi karakteristik obligasi, karakteristik penerbit, dan variabel pasar obligasi seperti peringkat, jenis obligasi, dan lain-lain. Lalu, pada penelitian ini menggunakan analisis DID untuk menyelidiki apakah ada perubahan ICC setelah penerbitan obligasi hijau. Kelompok perlakuan terdiri dari 77 perusahaan publik yang telah menerbitkan obligasi hijau dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya adalah premi obligasi hijau. Untuk memverifikasi apakah asumsi tren paralel bahwa variabel hasil dari kelompok yang dikendalikan sejajar dengan kelompok yang diperlakukan sebelum peristiwa. Peristiwa penerbitan obligasi berlaku untuk analisis di atas. Pada penelitian ini menguji dinamika waktu tentang bagaimana penerbitan obligasi mempengaruhi implikasi tersirat biaya modal. Variabel dummy waktu menunjukkan apakah pengamatan termasuk dalam 8 kuartal pra-peristiwa atau 8 kuartal pasca peristiwa. Koefisien yang tidak signifikan untuk periode pra-perlakuan menunjukkan bahwa ICC dari kelompok yang diperlakukan dan kelompok yang dikendalikan tidak berbeda secara substansial satu sama lain dibandingkan dengan periode benchmark, yaitu 1 tahun sebelum penerbitan. Selanjutnya adalah tabel 8, perubahan biaya modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Tabel ini melaporkan hasil DID untuk mendeteksi perubahan biaya modal setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Lalu tabel 9, tes placebo dengan waktu penerbitan obligasi hijau semu. Untuk melakukan uji placebo pada waktu penerbitan obligasi hijau semu, penelitian ini memilih periode saat obligasi hijau tidak diterbitkan, dari pra-peristiwa kuartal ke-8 hingga pra-peristiwa kuartal pertama sebagai interval sampel, dan menetapkan pra-acara kuartal keempat hanya 1 tahun sebelum penerbitan obligasi hijau yang sebenarnya sebagai waktu untuk penerbitan obligasi hijau semu. Kemudian pada penelitian ini melakukan regresi berdasarkan mode benchmark untuk memverifikasi kekokohan hasil sebelumnya. Jika koefisien yang diperkirakan dari suku interaksi masih signifikan, pada tahap ini
menunjukkan hasil penelitian sebelumnya memiliki bias. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa penurunan biaya modal disebabkan oleh kebijakan pembiayaan hijau. Selanjutnya adalah tabel 10, efek mediasi dari asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko perusahaan terhadap biaya pengukuran modal yang tersirat. Koefisien asimetri informasi PDISP secara signifikan positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, semakin besar biaya modal. Singkatnya, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal dengan mengurangi tingkat asimetri informasi. Lalu tabel 11, efek mediasi dari asimetri informasi dan risiko perusahaan terhadap biaya alternatif yang tersirat dari langkah-langkah modal. Menurut kolom pertama, hasil regresi koefisien isu X merawat negatif signifikan, yang menunjukkan bahwa biaya modal perusahaan berkurang secara signifikan setelah penerbitan green bond. Pada kolom kedua, koefisien isu dan merawat positif signifikan, menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan meningkat setelah penerbitan green bond. Koefisien likuiditas shortfall secara signifikan negatif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas, semakin rendah biaya modal. Singkatnya, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal dengan meningkatkan likuiditas saham. Hasil untuk efek mediasi dari risiko perusahaan pada ICC didokumentasikan pada panel C. Selanjutnya adalah tabel 12, efek mediasi dari asimetri informasi, likuiditas, dan risiko perusahaan terhadap biaya alternatif yang tersirat dari langkah-langkah modal. Panel A menunjukkan hasil empiris ketika mediator proxy asimetri informasi. Panel B menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah ukuran likuiditas. Panel C menunjukkan hasil empiris ketika mediator adalah risiko perusahaan. Selanjutnya di sini ada tabel 13. Pada tabel 13 terdapat biaya modal rata-rata tertimbang setelah penerbitan obligasi hijau dan mekanisme transisi, asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko yang dirasakan di WACC. Pada panel A, WACC secara signifikan lebih rendah setelah penerbitan obligasi hijau. Dapat disimpulkan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan dapat dikurangi dengan mengurangi asimetri informasi, dan dapat disimpulkan juga bahwa terdapat efek mediasi dari asimetri informasi pada WACC seputar penerbitan obligasi hijau. Pada panel B, menunjukkan bahwa likuiditas saham meningkat secara signifikan setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Kolom 3 pada panel B menunjukkan pengaruh mediasi likuiditas saham terhadap WACC. Pada panel C, menunjukkan efek mediasi dari risiko perusahaan yang dirasakan pada WACC seputar penerbitan obligasi hijau. Ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan berkurang ketika obligasi hijau diterbitkan dan akhirnya mengarah pada pengurangan WACC. Lalu di sini ada analisis jurnal pendukung nasional. Di sini ada dua jurnal nasional. Jurnal nasional pertama dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yield obligasi perusahaan atau studi kasus pada industri perbankan dan industri finansial. Persamaannya pada pengukuran variabel memiliki persamaan dengan menggunakan variabel dependen, independen, mediasi, dan kontrol. Perbedaannya pada jurnal utama, data penerbitan obligasi berasal dari database lain, sedangkan pada jurnal pendukung menyajikan statistik deskriptif data sampel keseluruhan atau pooled data. Jurnal kedua dengan judul pengaruh tingkat suku bunga inflasi, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan terhadap yield obligasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2016. Persamaannya, kedua jurnal menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif. Perbedaannya, hasil uji pada jurnal utama yaitu regresi DID dan uji efek mediasi, sedangkan jurnal pendukung uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya di sini ada dua jurnal internasional. Jurnal internasional pertama dengan judul The Effect of Ownership Structure on the Yield Spread of Corporate Bond atau pengaruh struktur kepemilikan terhadap yield spread obligasi korporasi. Persamaannya pada pengukuran variabel memiliki persamaan dengan menggunakan variabel dependen, independen, mediasi, dan kontrol.
Perbedaannya pada jumlah pendukung populasi pada perusahaan dan keuangan Brasil, baik perusahaan publik atau swasta, yang menerbitkan obligasi korporasi yang terindeks Broad Consumer Price Index setara dengan Consumer Price Index di Amerika Serikat dan suku bunga deposito antar bank. Sedangkan bank utama mengumpulkan sampel obligasi hijau Tiongkok dari WEN. Semua data penerbitan obligasi, data akuntansi, harga saham, data forecasting analis, dan data indeks pasar yang digunakan nantinya berasal dari WEN. Selanjutnya jurnal internasional kedua dengan judul Green Bond for the Paris Agreement and Sustainable Development Goals, atau obligasi hijau untuk kesepakatan Paris dan tujuan pembangunan berkelanjutan bersamaannya, menganalisis pengaruh mediasi dari asimetri informasi likuiditas dan risiko perusahaan terhadap penerbitan obligasi hijau dan biaya modal. Perbedaannya pada jurnal pendukung, data panel asli dibuat menggunakan data pasar obligasi hijau dan internasional tahun 2008 sampai 2017 dari berbagai sumber, sedangkan jurnal utama menggunakan data obligasi hijau dan internasional tahun 2014 sampai 2020. Baik, di sini selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hasil empiris menunjukkan bahwa mekanisme strategi pembiayaan hijau mempengaruhi biaya modal perusahaan bekerja setidaknya melalui 3 saluran likuiditas saham, asimetri informasi, dan risiko perusahaan yang dirasakan. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko lingkungan menciptakan nilai perusahaan. Sarannya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap green bond dan cost of capital sangatlah luas dan tidak terprediksi, sehingga variabel-variabel yang telah dimasukkan dalam uji pengaruh terhadap green bond dan cost of capital pada penelitian ini menjadi kurang lengkap. Masih banyak variabel yang perlu ditambahkan, sehingga terlihat jelas faktor apa sih yang sebenarnya berpengaruh pada green bond dan cost of capital, sehingga penelitian ini dan penelitian selanjutnya dapat menjadi masukan dan pedoman. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi media pembelajaran bagi para peneliti selanjutnya, terutama bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyelidiki dampak penerbitan obligasi hijau untuk inisiatif perlindungan lingkungan pada biaya modal perusahaan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan untuk mengevaluasi dampak dari penerbitan obligasi hijau untuk inisiatif perlindungan lingkungan pada biaya modal perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.